Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hada li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita, masih diberi kenikmatan kepada kita. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kata bijak untuk ditiru dan menjadi kebiasaan atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, jagalah lisan dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan yang buruk, dari ucapan yang tidak baik. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berkata kotor. Allah tidak menyukai orang yang suka berkata buruk. Di surga pun tidak ada orang yang berkata jelek, berkata kasar, berkata buruk. Mulai sekarang tidak lagi ya nak ya, tidak ada anak SD Muhammadiyah Biku berkata-kata yang jelek. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Nah, ini dia. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka tunjukkan bahwa kalian bisa berbicara dengan baik. Jangan dengan nada yang tinggi, tapi berbicara dari hati. Berbicara yang baik itu lebih menyenangkan orang lain. Kita yang berbicara juga lebih nyaman, lebih enak. Maka biasakan berbicara dengan baik. Yang ketiga, tersenyumlah bila berpapasan dengan orang lain. Jangan berpaling, jangan cemberut, tapi tersenyumlah. Senyum itu adalah ibadah. Orang yang suka tersenyum tandanya orang yang ramah. Orang yang ramah berarti mensyukuri nikmat Allah. Maka jangan pelit untuk tersenyum. Dan yang keempat, tundukkan badan ketika melewati atau berpapasan dengan orang yang lebih tua. Jangan berlari, tapi tundukkan badanmu sedikit sebagai tanda hormat kita terhadap orang tua, bakti kita terhadap orang lain, bakti kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Itu kerjakan keempat-empatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh solihah. Kepada ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun tentu gelisah sebagai orang tua ketika sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja dengan bahasa yang kasar, perilaku yang tidak sopan, acuh terhadap yang lebih tua, berbicara pun dengan lantang dan kurang sopan. Penyebab utamanya apa? Yaitu perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh yang sangat besar. Pergeseran budaya khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu sendiri. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari di lingkungan keluarga masing-masing agar anak dapat menghayati betul atau tidaknya bahasa yang digunakannya. Anak belajar tata krama, sopan santun mulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Berbahasa yang santun seharusnya sudah menjadi tradisi di keluarga-keluarga. Anak-anak sudah menjadi pembiasaan sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa yang santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak menjadi orang-orang yang arogan, berbahasa yang kasar, bertindak yang kasar, dan kering dari nilai-nilai agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh setiap keluarga, oleh setiap orang.
Kepada Bapak dan Ibu guru, jalinlah kerjasama dengan orang tua siswa dalam hal tata krama, sopan santun, adab, dimanapun berada, agar menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik siswa tidak hanya dengan ilmu, tetapi dengan adab, dengan sopan santun, dengan tata krama, dengan akhlak, itu lebih utama. Yang diharapkan anak-anak dari siswa-siswi SD Muhammadiyah Bligo menjadi orang-orang yang berilmu dan memiliki adab sopan santun dan tata krama yang baik, sehingga kelak menjadi anak-anak yang soleh solihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa pantun. Yang pertama, pergi ke warung, beli nasi beras gogo. Nasi dibungkus, lauknya ikan gurami. Saya sampaikan visi dan misi SD Muhammadiyah Bligo. Unggul dalam prestasi, terdidik secara Islami. Yang kedua, buah duku, buah kedondong. Beli di pasar, jalan Setiabudi. Daftar yuk ke SD Muhammadiyah Bligo berbondong-bondong. Kelak menjadi siswa-siswi yang berbudi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.